Yang dimaksudkan di sini adalah malaikat Jibril. Itu yang pertama, tugas daripada malaikat Jibril di samping menyampaikan wahyu. Yang kedua adalah memenuhi dan menahan hajat orang yang berdoa. Dalam sebuah riwayat Imam Al-Baihaqi dari Sa'id, dia berkata, telah sampai kepada bahwa Allah Subhanahu wa taala mendelegasikan kepada malaikat Jibril dalam urusan memenuhi hajat hidup manusia. Apabila seorang mukmin berdoa, maka Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, tahan dulu untuk memenuhi hajatnya, karena aku sungguh sangat sedang mendengarkan lantunan doanya. Apabila orang kafir berdoa, Allah pun berkata kepadanya, wahai Jibril, penuhi apa yang menjadi hajatnya, karena sesungguhnya aku tidak suka mendengarkan lantunan doanya. Makanya salah satu daripada sebab tidak dikabulkan yang orang kita secara kes adalah inilah salah satunya, yang ketika seorang yang beriman melanjutkan doanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa ini ditunda oleh Allah, tidak dikabulkan doanya, karena Allah sangat suka dengan lantunan mendengar suara-suara dari orang yang berdoa, dari orang yang beriman. Kemudian sebaliknya, bagi orang yang kafir, maka suara-suara lantunan, yaitu doa-doa dari orang-orang kafir itu secepatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kedua. Yang ketiga, mendampingi orang yang seperti mau dalam keadaan suci. Saat seseorang mengalami seperti mau dan orang tersebut dalam keadaan suci, malaikat Jibril di sisi orang tersebut. Dia kemudian membawa tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa rahmat dan kemudahan bagi orang yang sedang sakit. Artinya bahwasanya ketika kita dalam sakratul maut dan kita dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu, maka Allah ingatkan setelah rumah kita. Artinya tentu saja yang kita harapkan adalah yaitu husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Maka oleh saudara-saudara, kaum sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita berusaha untuk berbagai kesempatan dalam berbagai aktivitas kita dalam keadaan berwudu. Contoh yang sederhana adalah umpamanya kita ketika mau tidur, maka berwudulah kita. Karena dengan berwudu itu, maka malaikat mulai kita dalam keadaan berwudu sampai kita bangun nanti, maka Allah akan malaikat akan mendampingi kita dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya doa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah yaitu mengutus angin. Semua urusan yang berkaitan dengan angin, maka semuanya dikendalikan oleh malaikat Jibril. Inilah tugas empat di samping tugas yang diberikan Allah kepada malaikat yang menyampaikan wahyu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang perlu kita sampaikan adalah apa pesan kehidupan yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Maka kesempatannya ada kita sampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Atani Jibrilu alaihi salam faqala ya Muhammad." Ketika malaikat Jibril mendatangi Muhammad, beliau berkata kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah sesukamu, maka sesungguhnya kau akan mati. Itu yang pertama pesannya. Yang kedua adalah wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariqu. Artinya cintailah siapa yang kau sukai, cintailah, tapi sesungguhnya nanti suatu saat nanti dia akan berpisah dengan kita. Kemudian yang ketiga adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka fazizbi. Artinya berbuatlah sesukamu, maka sesungguhnya suatu saat nanti itu semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Tiga pesan inilah yang disampaikan oleh yaitu malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus adalah pesan kepada kita semua. Mudah-mudahan pesan ini akan memberikan motivasi bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Pesan pertama adalah hiduplah sesukamu, tapi ingat engkau pasti akan mati. Secara sederhana konsep dasar manusia dirumuskan dalam satu kalimat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya bahwa sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada-Nya. Artinya bahwa dalam hadis tersebut diberikan kebebasan kita hidup sebebasnya. Allah berikan kepada kita kekuatan dibandingkan yang makhluk lain. Apa kekuatannya? Kelebihan kita dibandingkan makhluk lain, yaitu adalah akal dan hawa nafsu. Kalau malaikat hanya diberikan akal, kalau binatang itu hanya diberikan hawa nafsu, sementara adalah manusia diberikan akal dan hawa nafsu. Itu diberikan Allah kepada kita. Artinya bahwa kecenderungan manusia di dalam berbuat, di dalam hidup dan di dunia ini sering sekali adalah yang dibuat adalah hal-hal yang tidak baik. Karena adanya yaitu peran daripada yang kedua ini, akal dan hawa nafsu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu kitab Al-Quran yang di dalamnya ada satu ayat Al-Quran yang menegaskan, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Artinya di satu sisi Allah berikan kebebasan kepada kita untuk berbuat sesuka kita, tetapi Allah berikan juga di sisi lain adalah sebuah warning peringatan bagi kita bahwa hidup kita di dunia adalah sementara. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, karena ada yaitu tas Al-Quran sebagai pengantar hidup kita, marilah kita. Artinya akal dan hawa nafsu kita itu semua adalah berpedoman kepada yaitu Al-Quran dan hadis, sehingga dalam hidup kita, di dalam tindakan kita tetap dikendalikan oleh yaitu nuansa yang ilahi dan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, itulah pesan yang pertama. Yang kedua adalah pesan yang kedua, yaitu cintailah siapapun yang kau kehendaki, tapi kau pasti akan berpisah dengannya. Cinta adalah sebuah kata yang sudah dijadikan definisinya, tapi bisa dirasakan oleh yaitu keadaannya di dalam hidup dan berkembang. Di satu sisi bisa menjadi tempat dalam ketaatan, di sisi lain bisa diteruskan dalam dua kebenaran. Setiap orang adalah budak bagi yang dicintainya. Atas nama cinta dia akan melakukan apapun agar yang dicintainya ridho kepadanya. Semakin besar cinta seseorang kepada sesuatu, maka seperti itulah dia akan merasakan sakitnya ketika dia berpisah atau ditinggal oleh sang kekasih. Ma'asyiral muslimin, maka pantas saja ada yang menarik dari sebuah tayang nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang artinya cintailah orang yang kamu cintai sekedarnya saja, bisa jadi suatu hari nanti dia menjadi orang yang paling kamu benci. Sebaliknya bencilah seseorang sekedarnya saja, karena bisa jadi suatu hari nanti dia menjadi orang yang paling kamu cintai. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, seorang muslim harus menjadikan ucapan cinta dan seluruh ambisinya hanya ditujukan kepada Allah SWT. Kalau hanya kepada manusia, kepada materi, itu ada batasnya. Ketika kita berlebihan mencintai seseorang, baik namanya anak, baik namanya orang tua, bahkan benda yang lain seperti yaitu istana, rumah, seperti mobil dan lain sebagainya, itu semua nanti ketika ada suatu saat nanti akan berpisah dengan kita. Ma'asyiral muslimin, maka ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, yasbiqul maita ahduhu wa qalbuhu amaluhu. Artinya ketika kita diantarkan oleh yaitu saudara kita, sanak famili kita, hadirin kita ke kuburan, yang mengantarkan itu ada tiga. Yang pertama adalah amal kita, yang kedua adalah ahli kita atau keluarga kita, yang ketiga adalah yaitu harta kita. Dan ketika kita sudah ditanam, sudah ditimur, kemudian kembalilah juga. Apa yang kedua? Ya jauh ahli juga, maka kembalilah yaitu harta dan yaitu keluarga yang kita cintai.
Jadi apa yang tinggal di dalam nanti yang akan memberikan solusi bagi kita, akan memberikan pertolongan bagi kita adalah yaitu tinggallah amalnya. Itu kalau ada amalnya. Ma'asyurah bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, baiklah kita berkesempatan ini kita tingkatkan yaitu pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan mencari harta sebanyak-banyaknya, tetapi jadikanlah harta kita itu menghantarkan kita kepada kebaikan dan menghantarkan kita nanti ke surga. Ma'asyarul muslimin. Itulah pesan yang kedua. Yang ketiga adalah berbuatlah sesuatu, tapi semua perbuatan akan diminta pertanggungjawaban. Ma'asyarul muslimin. Semenjak seorang anak masuk kepada yang disebut dengan mukallaf. Mukallaf itu artinya yaitu seorang yang dibebani pusara, yang artinya bahwasanya contoh yang kecil, kalau kita tidak sholat maka tanggung sendiri akibatnya. Kalau sebelum kita akan berlatih balik, maka segala aktivitas anak itu adalah tertimpa kepada dia itu kepada orang tua. Tapi setelah sudah dewasa, maka apabila kita melanggar perintah Allah, apabila kita melaksanakan perintah Allah, maka segalanya adalah pertanggungjawaban daripada kita pribadi sendiri. Ma'asyarul muslimin. Di dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Artinya, barang siapa yang berbuat kebajikan sebiji zarah, sebiji atom, maka itu semua akan ditunjukkan kepada kita, akan diperlihatkan kepada kita, dan sekaligus akan dibalas dengannya. Kemudian sebenarnya apabila kita berbuat kejahatan sebiji zarah, sebiji atom, maka Allah tunjukkan kepada kita, akan diperlihatkan kepada kita, dan sekaligus nanti akan diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin, apapun yang kita lakukan ini tidak terlewatkan. Kita merasa bahwa sesuatu itu kita lakukan di dalam sebuah gedung, maka itu semua akan dilihat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan alat yang canggih, yaitu tugas daripada mereka dan akhir. Yang dua insan, yang dua makhluk ini yang akan mencatat segala sempat terjang kita, baik yang artinya yang kita lakukan adalah hal yang baik maupun yang hal yang jahat. Semua tidak akan terbatas. Kalau kita bandingkan dengan alat canggih sekarang, yang mana ada di rumah kita maupun sekolah, di memantau kita, itu semua adalah relatif sifatnya. Bisa jadi mungkin 2 tahun, 3 tahun masih bertahan, tapi akhirnya akan rilis. Tetapi alat canggih yang dari Allah berikan ini adalah yang rekaman daripada negatif, itu tidak akan terlewatkan sedikit apapun. Ma'asyarul muslimin. Inilah barangkali 3 nasihat yang Allah tugaskan kepada malaikat Jibril sekaligus malaikat Jibril berikan pesan kepada baginda Rasulullah SAW, dan tentu saja pesan ini apabila kita ikuti, mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan nantinya, dan tentu saja kita bahkan kita adalah orang yang mendapatkan keselamatan. Ma'asyarul muslimin. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dengan upaya yang singkat ini akan memberikan motivasi bagi kita, akan memberikan pencerahan bagi kita untuk ke depan lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya keseharian spiritual maupun yang sifatnya keseharian spiritual. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim.